Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara paparan atau diseminasi tentang penyebaran pemahaman disiplin positif oleh Bapak Heri Apriyadi, CGP Angkatan 10. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Berong 11 Pagi, Ibu Kusmini SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teknik yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap muka di ruangan ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu pertama pembukaan, kedua doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Mustaqim, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang keempat paparan dari Pak Heri, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Demikian susunan acara hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu adalah doa untuk dipimpin oleh Pak Imam. Untuk Pak Imam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru semua, sebelum kita memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa meminta kepada Allah mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan baik. Al-Fatihah wa hadihi wa ala kulli sholihah wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana umur dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Imam yang telah memimpin doa hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Berong 11 Pagi. Untuk Ibu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bu Nani selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak, Ibu Guru serta Kendi, wabil khusus Pak Heri Apriyadi selaku CGP Angkatan ke-10 yang saat ini menyelenggarakan aksi nyata berupa diseminasi 1.4 modul 1.4 tentang pemahaman disiplin positif. Saya harap acara ini berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya, memanfaatkan ilmu ini untuk diterapkan dalam kelas kita masing-masing. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang kecil yang dimulai dari kelas kita masing-masing berdampak besar, terutama untuk kemajuan SDN Berong 11. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar SDN Berong 11, Bapak, Ibu, teknik yang mendukung bekerja sama
apapun kegiatannya, apalagi ini demi kelancaran program guru penggerak ya. Kita doakan semoga Pak Heri sukses. Dampak yang ditimbulkan itu tidak hanya untuk pribadi Pak Heri, tapi juga lebih khusus di sekolah ini. Kita berusaha supaya sekolah ini berkembang menjadi arah yang lebih baik lagi. Demikian sambutan dari saya, kiranya tidak perlu berpanjang kalam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah paparan atau diseminasi dari Bapak Heri Afriyadi tentang penyebaran pemahaman disiplin positif. Untuk Pak Heri, baik, terima kasih Bu Beta atas waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Gedong 11 Pagi, Bu Sri SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Gedong 11 Pagi, Ibu Nani. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Izinkan hari ini saya mendiseminasikan tentang pemahaman saya atau ilmu yang saya peroleh dari pemahaman tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Hari ini saya fokus kepada disiplin positif. Tetapi sebelum saya menyampaikan paparan, izinkan saya memutarkan satu video tentang kisah seorang guru.
หมออยากช่วยเหลือคนไงผมเนี่ยสภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่ช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีขอให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยไม่มีใครมาภูมิใจกับผมนะครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจนี่มีเรียนนะ
ช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหนูด้วยนะ ทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ Baik, Bapak Ibu, itulah salah satu kisah bagaimana penerapan disiplin positif dari siswa yang tadinya tidak mau bersekolah dengan berbagai macam alasan, tidak ada yang bangga. Akhirnya guru itu melakukan yang namanya restitusi. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman disiplin positif. Makna kata disiplin itu seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisian hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam penerapan disiplin positif kita mengenal kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran bisa mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Manfaat restitusi bagi guru adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan,
disiplin positif, serta memulihkan dirinya jika berbuat salah. Membantu murid berkata jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Seperti tadi dalam video, ketika anak murid menguap karena ngantuk, tidak dibuat salah, tapi ditanya apa penyebab murid itu ngantuk pada saat mengikuti pembelajaran. Ternyata dia tidak memiliki motivasi dalam dirinya karena tidak memiliki doa orang tua, dan juga adanya pekerjaan untuk menghidupi dirinya. Nah, dalam menerapkan disiplin positif ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ini sebagai penghukum. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut atau mungkin keheningan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan pada guru, seperti ibu sangat kecewa kepada kamu. Berapa kali ya bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Ini posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi atau nada suara yang ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan yang baik dengan murid. Menggunakan kalimat yang positif dan kasih trik. Ayo belajarlah demi bapak. Ya sudah, kali ini gak apa-apa, ibu maafkan, bantu bereskan ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Contohnya seperti peraturan apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa ya. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kalimat, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Nah, 6 landasan filosofi restitusi. Yang pertama, itu kesalahan adalah hal yang normal. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia menjadi tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses restitusi menguatkan setiap individu. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan untuk meraih sukses pertamanya dan merasa dihargai. Yang keenam, individu yang menerima restitusi dapat mempraktikannya kepada orang lain. 3 langkah penerapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas murid, mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kebutuhan orang lain. Yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan, itu menuntun murid memasuki kesadaran moralnya. Menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini.
Mari kita mencari solusi untuk permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk dirimu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, tentang keyakinan kelas, mengapa sih bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contoh keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Yang kedua itu keyakinan contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Dari contoh ketiga keyakinan kelas ini, yang membedakan adalah penggunaan kalimat dalam rangka pemahaman kata. Karena kelas berbeda, kelas 1 pemahaman katanya berbeda dengan kelas 5 maupun yang anak sudah menuju sekolah menengah. Jadi dalam penggunaan keyakinan kelas, di kelas rendah mungkin bisa menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak-anak kelas 1. Misal setiap anggota kelas perlu belajar, berarti penerapannya tidak berisik, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, dan sebagainya. Lain halnya dengan penggunaan kata pada kelas 5, misalnya selalu bersikap positif. Ketika digunakan pada siswa kelas 1, positif apa sih Pak? Tapi pada kelas 5 mungkin sudah bisa mengerti, berarti berdampak baik. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus yang kemarin dalam teori diskusi kita berkolaborasi. Ada satu kasus yang ini seakan-akan mengembalikan ingatan saya pada kejadian yang saya alami. Jadi ini saya jelaskan dengan fasilitator bahwa kejadian ini sama persis dengan apa yang saya alami ketika waktu saya bersekolah. Dampaknya sampai sekarang masih terasa. Dalam kisah ini Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana dulu kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris.
Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Ini yang saya alami ketika saya bersekolah di SMA. Saya ingat betul nama guru saya. Sampai sekarang pun saya merasa tidak bisa terhadap pelajaran bahasa Inggris. Karena waktu itu tidak adanya dorongan motivasi saya untuk dipelajari, karena dari SD saya tidak menerima pelajaran bahasa Inggris karena dulu tidak ada pelajaran bahasa Inggris di SD waktu saya bersekolah. Kemudian tiba-tiba ada pelajaran bahasa Inggris di SMP, tapi sudah dalam. Tapi saya belum paham juga gitu. Nah di SMA ya saya bingung, sudah dalam bentuk conversation, past tense dan sebagainya, tapi saya belum bisa. Tapi ya itu guru saya bilang saya cuma cek disuruh ke depan, salah. Nah makanya sampai sekarang kalau bicara bahasa Inggris saya nggak bisa. Tuh, kalau diminta untuk ngomong bahasa Inggris pun saya nggak bisa. Karena emang logat saya Betawi, disuruh ngomong bahasa Inggris ya gitu. Ya. Tapi dilarahnya dapat jodohnya bisa bahasa Inggris. Jadi waktu istri saya itu waktu satu sekolah dengan saya dia guru bahasa Inggris dan berjodohnya dengan guru bahasa Inggris. Tapi itu saya diajarin yang ngeyel. Ya sampai sekarang nggak bisa karena waktu saya menerima ini, ketika dampaknya di sini, saya nggak dapat motivasi dari guru saya untuk melakukan pendekatan. Cuma dilakukan bersalah ya sudah. Sampai kuliah pun ya sudah. Di kuliah kenapa bisa dapat nilai? Ya karena mungkin ada contekan dari teman. Ya karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Nah ini yang dialami cerita ini, maka saya ceritakan ketika waktu ruang kalau bahasa, ceritakan kasus ini seperti saya. Dampaknya sampai sekarang saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak mau mempelajari bahasa Inggris, dan saya nggak ada motivasi untuk bisa bahasa Inggris. Itu dampaknya yang nyata terhadap kehidupan saya. Nah di sini kita akan mengaitkan dengan apa sih yang menjadi dasar sebagai posisi kontrol gurunya di sini. Nah yang pertama, pertanyaan pertama itu posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Karena hanya diminta maju ke depan, nggak bisa ya sudah duduk lagi. Saya guru tersebut beranggapan bahwa ketika anak itu merasa bersalah, ada terjadi perubahan motivasi. Tapi nyatanya di saya tidak, gitu. Bahkan dampaknya sampai sekarang masih teringat dengan wajah gurunya. Saya hafal apa yang dilakukan guru tersebut, hafal dalam memori saya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh Fajar? Yang pertama yaitu kebutuhan akan dukungan emosional. Fajar mungkin membutuhkan dukungan emosional dan pemahaman dari gurunya. Sikapnya yang acuh-acuh bisa jadi cara untuk menunjukkan kebingungan atau kurangnya kepercayaan diri. Yang kedua yaitu kebutuhan akan motivasi. Fajar mungkin memerlukan dorongan dan motivasi untuk lebih tertarik pada pelajaran bahasa Inggris, menemukan cara membuat materi lebih relevan dan menarik baginya. Mungkin itu bisa membantu. Kebutuhan akan pengakuan dan apresiasi, memberikan pujian atau pengakuan atas usaha kecil yang dilakukan Fajar dalam membangun rasa percaya dirinya dan memotivasi untuk lebih aktif. Yang keempat yaitu kebutuhan akan pembelajaran yang lebih individual. Fajar mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih individual seperti bimbingan satu-satu atau penyesuaian dalam metode pengajaran yang lebih sesuai dengan gaya belajarnya. Ini betul real, ini seperti apa yang saya rasakan. Kemudian bagaimana sih kalau misalkan Ibu Dani menjadi pemantau? Ibu Dani mengambil posisi pemantau, yaitu pendekatan akan lebih bersifat mengamati, mendukung dan memberikan bimbingan tanpa selalu menekankan pada kontrol otoritatif, dikontrol yang dipegang penuh oleh guru. Berikut
adalah apa yang mungkin dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani. Yang pertama yaitu melakukan observasi. Fajar, saya perhatikan kamu tanpa kesulitan untuk fokus di kelas. Apakah ada sesuatu yang membuatmu tidak nyaman dan ada yang ingin kamu bicarakan? Kemudian diberikan dukungan. Saya ingin membantu kamu agar lebih nyaman dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana kalau kita coba cari cara belajar yang lebih cocok buat kamu? Yang ketiga yaitu pemberian pilihan. Fajar, apa ada cara atau metode menurut kamu yang bisa membantu kamu agar kamu bisa memahami pelajaran ini? Mungkin belajar dengan gambar, kamu suka gambar, atau kamu suka dengan video, atau diskusi kelompok kecil. Nah, kemarin juga dalam diskusi kita dalam ruang kolaborasi yang bertanya, apa perbedaan antara posisi pemantau dan posisi sebagai manajer? Karena dalam disiplin positif, dalam penerapan restitusi lebih cenderung posisi kontrol manager yang lebih baik. Nah, bedanya kalau posisi pemantau di sini hanya menekankan pada observasi dan bersifat individual. Jadi ini lebih ke arah Fajarnya saja, ya tidak secara keseluruhan kepada semua murid. Tapi kalau dengan posisi manajer pasti menanyakan, anak-anak ada enggak kesukaan kalian, suka dengan apa ya Pak guru mengajarnya, agar semuanya bisa memperhatikan ke depan. Jadi menawarkan kepada seluruhnya. Tapi kalau pemantau hanya bersifat sebagai mengamati terhadap permasalahan yang ada, tidak secara keseluruhan. Nah, inilah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terhadap bagaimana penerapan disiplin positif yang saya peroleh dari pemahaman modul 1.4. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, di sini saya ingin mengajak kita berdiskusi bersama terkait dengan permasalahan disiplin positif yang terjadi di sekolah kita. Bagaimana dalam pengalaman mungkin kita bisa sharing bersama supaya kita bisa ketika ada permasalahan yang sama, kita bisa menerapkannya dalam kelas kita masing-masing. Mungkin di sini Bu Ratna bisa memberikan contoh, karena Bu Ratna sudah dapat ya, yang bagaimana mendapatkan sertifikat disiplin positif dengan melakukan penerapan restitusi. Jadi kalau saya kemarin penerapan dalam memperoleh sertifikat disiplin positif, saya membuat keyakinan kelas untuk mendapat sertifikat. Adapun dalam penerapan saya kemarin dalam rangka membuat keyakinan kelas, timbul sertifikat. Yang pertama saya lakukan adalah yang pertama membuat kelompok kecil. Di kelas itu saya buat menjadi 6 kelompok. Kemudian yang kedua, saya membagikan kertas tentang apa sih yang diinginkan semua siswa di dalam kelas dalam kita menyepakati keyakinan kelas yang akan kita buat. Kemudian setelah mereka membuat masing-masing kelompok, memberikan pendapat, diberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan ke dalam di depan kelas untuk kita menyepakati bersama. Kemudian selanjutnya kita menyepakati tentang keyakinan kelas hasil kesepakatan kita bersama. Nah, lalu setelah itu kita sepakati bersama. Tapi dalam video lain yang saya amati di YouTube, video-video bukti aktif nyata yang memperoleh sertifikat itu ada tanda tangan ketua kelas ataupun seluruh siswa dalam penerapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi langkah-langkah itu saya cantumkan semua foto-fotonya. Alhamdulillah keluar sertifikat. Nah, kemarin waktu itu berdiskusi dengan Bu Ratna. Bu Ratna melakukan tentang restitusi penanganan kasus yang ada di kelasnya dengan memperoleh sertifikat. Mungkin nanti menjadi pandangan kita Bapak Ibu semua, bagaimana kita menerapkan bagi yang belum tentang disiplin positif untuk memperoleh sertifikat dalam aksi nyata. Ya, mungkin Bu Ratna bisa menyampaikan tentang bagaimana penanganan disiplin positif yang memperoleh sertifikat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu Kusrini, Bu Nadi dan Bapak Ibu semuanya. Sedikit mungkin berbagi ya Pak Heri, karena saya sudah mendapatkan
untuk disiplin positif yang bagian restitusi ya. Sebelumnya ketika memilih bagian restitusi itu saya coba ke belakang, bingung. Saya sering mendengar tentang apa itu disiplin positif, apa itu tentang disiplin positif untuk di sekolah, untuk apa sih? Setelah saya cari tahu, ternyata memang berbeda ya antara disiplin dan disiplin positif, meskipun dua-duanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk memperbaiki karakter ya, jelas memperbaiki karakter seseorang. Cuma kalau di disiplin itu kan biasanya anak melakukan kesalahan kita kasih hukuman ya, anak melakukan kesalahan kita kasih hukuman. Sedangkan kalau disiplin positif ini kita melalui prosesnya terlebih dahulu. Jadi sebelum mendapatkan konsekuensinya, anak-anak itu sudah tahu kesalahannya apa dulu. Kadang kita juga sebagai guru, apalagi sudah capek, dan terakhir ada anak yang bikin ulah dan lain sebagainya, itu memancing emosi sekali. Nah di situ betul-betul peran kita sebagai guru benar-benar diperlukan di situ. Kita harus membuat restitusi, jangan langsung menjas ya, kamu tuh salah gini. Ya. Kejadian kayak kemarin saya jadikan kasus dalam disiplin positif restitusi yang sudah menjadi aksi nyata itu adalah sebenarnya kegiatan sehari-hari, maksudnya sering terjadi dan pasti Bapak Ibu juga pernah mengalaminya. Seperti sehabis upacara bendera itu anak-anak bubar. Setelah dibubarkan dia naik ke tangga. Ketika di tangga terburu-buru, mungkin karena sudah capek atau pengen lebih dulu sampai di kelasnya masing-masing, dia lari, tiba-tiba dia kesandung di tangga. Dia lihat temannya yang dorong dia jalan belakang, terus dia dengan refleks menyebutkan nama orang tuanya. Dasar lu, Bambang misalnya, gitu. Itu nama bapaknya. Terus ada kata-kata kotor yang lain. Mungkin kita sekarang ini sering mendengar ya anak-anak spontan mengatakan hal tersebut. Nah setelah itu saya hanya diam sampai di kelas, karena itu kebetulan murid saya langsung. Jadi di kelas saya tanya, kamu kenapa? Tadi ada kejadian apa di tangga? Terus kejadian apa ya Bu? Mungkin karena dia spontan, dia juga tidak terlalu paham apa yang sudah dia katakan sebelumnya. Tadi Bu Ratna dengar kamu kok nyebut nama orang tua temanmu? Baru dia cerita, oh iya Bu, itu tuh dia mendorong saya Bu di tangga, gitu kan. Kamu biasa ya nyebut nama orang tua seperti itu. Terus dia mulai ada udah nggak enak nih kayaknya, gitu kan. Enggak sih Bu, cuma tadi saya kesel banget. Kenapa kesalnya? Dia dorong saya sampai saya jatuh. Kan kaki saya sakit, jadinya kaki saya sakit. Terus menurut kamu bagus nggak sih ngomong kayak gitu? Nggak bagus sih Bu. Iya, udah tahu nggak bagus. Terus kenapa disebut? Ya karena saya spontan. Boleh nggak sih kayak gitu? Kita masih pancing terus. Terus dia bilang nggak boleh sih Bu, karena saya kesel aja dan saya ngerasa kaki saya sakit. Setelah itu, saya bilang anak itu, hal seperti ini tolong jangan diulangi lagi. Karena apa? Yang pertama, orang tua itu kan untuk dihormati. Yang kedua, tidak baik kata-kata kasar yang keluar itu tidak baik. Lebih baik kamu mengucapkan kata-kata yang baik. Hal ini bisa saja disebabkan karena kamu mungkin terbiasa mengatakan hal tersebut. Jadi ketika kamu spontan, kata-kata itu kamu keluarkan. Setelah itu, ya dengan legowonya ternyata pulang sekolah anak itu minta maaf sama temennya yang namanya disebutin, nama bapaknya disebutin, gitu kan? Berarti dia punya kesadaran sendiri. Dia justru meskipun dia sakit, tapi dia ngerasa dia juga
salah. Akhirnya setelah kejadian itu pulang sekolah itu dua orang anak itu menghadap saya, yang satu menyatakan bahwa dia sudah minta maaf ke temannya karena menyebutkan nama orang tuanya dengan tidak sopan. Yang kedua, anak yang mendorong tersebut minta maaf juga ke anak tersebut. Karena apa? Karena dia mendorong karena ingin cepat-cepat sampai. Ya, jadi kedepannya minggu-minggu berikutnya saya sudah nggak melihat lagi mereka rusuh gitu. Pada saat selesai upacara, mereka dengan tertib naik, bisa dengan pelan-pelan, bahkan mempersilahkan adik-adik kelasnya untuk bisa berjalan lebih dulu. Mungkin itu restitusi yang menjadi aksi nyata, kasus yang menjadi aksi nyata saya kemarin. Ya, hal yang sepele, tapi kalau kita biarkan itu menjadi kebiasaan yang tidak baik gitu. Tapi kalau kita juga harus menegurnya, harus dengan cara yang kira-kira tidak menyinggung anak-anak tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna atas memberikan pemahaman dalam rangka penerapan restitusi untuk mendapatkan sertifikat aksi nyata topik disiplin positif. Jadi Bapak Ibu semua, yang seperti yang disampaikan Bu Ratna tadi, disiplin dengan disiplin positif berbeda. Jadi mari kita sama-sama menerapkan budaya disiplin positif dengan 3 langkah. 3 langkah itu, yang pertama yaitu menstabilkan identitas murid, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, sehingga diharapkan timbul bukan karena rasa takut, timbul bukan karena rasa tertekan, tapi timbul kesadaran untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Demikian presentasi atau destinasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.